Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Markiati SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri Satu Seragi, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru Tas SMP Negeri Satu Seragi. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di ruangan dan kita hari ini dalam kondisi sehat tanpa ada suatu kekurangan apapun. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari raya nanti. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Hari ini akan ada kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak atas nama Siti Solehah. Sebelumnya monggo kepada Ibu Marki untuk memberikan pembukaan ataupun sambutannya. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada CGP Bu Siti Solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Rabbi sholli sodari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan Ibu CGP yaitu Ibu Siti Solehah SPD dan Bapak Ibu GP maupun calon GP yang saya hormati, saya banggakan juga. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita dipertemukan di ruangan ini dalam rangka untuk bersama-sama menyaksikan diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh CGP kita yaitu Ibu Siti Solehah. Acara seperti ini adalah acara rutin yang saya suka. Mengapa? Karena ketika kita mengadakan kegiatan seperti ini berarti kita akan ketularan aura kebaikan, aura positif. Makin banyak SDM di sekolah kita yang memiliki aura positif, insya Allah kemajuan sekolah kita akan lebih mudah diraih. Dan Bapak Ibu, aura positif melalui budaya positif ini harus terus kita gaungkan di SMP lagi, bukan sekadar slogan, tetapi akan menjadi jiwa bagi seluruh warga sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sangat bangga bila ada yang mendaftar CGP. Entah itu lolos atau tidak, bagi saya tidak terlalu penting. Yang penting adalah panjenengan punya kemauan untuk mau mencoba hal-hal baru. Masalah nanti diterima atau tidak karena yang daftar banyak, ya pasti diseleksi. Kalau belum lolos itu bukan karena panjenengan tidak pinter atau bukan karena panjenengan tidak serius. Saya yakin panjenengan sudah serius, tetapi menurut saya karena yang namanya seleksi seperti itu ada asesornya, yang pasti akan diseleksi dari sekian banyak peserta. Tapi Bapak Ibu saya mohon panjenengan tidak patah arah. Jangan aku sok pindo wes atau asukan, jangan. Ini Pak Desi, Bu Agustina, Mbak Sapa jenengane Juwita, nggih, Mbak Lilis, ayolah. Pokoknya Pak Fatur, nggih, ayo semangat. Pak Negeri wis kok luar seorang sana. Jangan patah arah, karena kalaupun kita belum bisa diterima saat itu, kita mendapat pengalaman baru, pengalaman isi-isi sing akeh pol. Setidaknya itu akan menjadi oh aku mau jadi ya, ternyata tuntutan dari pemerintah kepada guru adalah seperti ini. Kalau panjenengan tidak daftar CGP, ngerti kalau di situ ada kompetensi-kompetensi yang harus digali kepada seluruh guru. Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada Bu Siti Solehah yang bisa diseminasi hari ini. Semoga diseminasi panjenengan ini bisa memberikan aura positif yang lebih dan lebih kepada teman-teman dan kepada seluruh warga sekolah SMP 1 lagi. Selamat berdiseminasi, semoga memberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Marki. Untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu, kita langsung melakukan diseminasi budaya positif. Ada ya? Senangnya saya bawa ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Seperti anak-anak ketika memulai
di hadapan Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Dan saya mau ngecek dulu fokusnya. Pagi. Ketika pagi seperti biasa tentunya satu kali, ya. Untuk ngecek aja. Pagi. Siang. Pagi. Oke, alhamdulillah masih fokus. Oh, enggak usah. Karena ini masih pagi dan menjelang siang. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di ruangan FIPA ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang memang menjadi tugas bagi calon guru penggerak. Di sini saya akan mencoba melakukan diseminasi tentang budaya positif. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu semua tidak asing ya dengan budaya positif itu apa? Sudah pernah mendengar? Pernah. Dulu sudah diseminasikan juga oleh Bapak Husni dan Bapak Hafid tentang budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada beberapa kalimat pertanyaan pemantik Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu semua itu setuju dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju Bapak Ibu? Bisa iya, bisa tidak. Ya, bisa iya, bisa tidak. Berarti tergantung. Oh ya, tergantung jenis hukumannya. Oke, saya simpan. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju? Setuju. Semuanya setuju ya? Setuju. Nanti kita lihat apakah boleh misalnya anak terlambat kemudian disuruh membersihkan WC atau mungkin membaca buku di perpus atau sebagainya dengan hukuman positif itu apakah boleh? Kemudian yang ketiga, memberikan reward. Pasti Bapak Ibu semua sudah pernah memberikan reward. Apakah diperbolehkan? Dapat meningkatkan motivasi dari anak? Boleh? Oh boleh. Nanti kita lihat apakah jawaban dari kita semua tadi sudah tepat ketika mempelajari tentang budaya positif ini. Nah, jadi ada beberapa konsep ini budaya positif yang akan kita bahas. Memang ini merupakan modul yang menurut saya memang paling kompleks, paling banyak materinya dibandingkan modul-modul lainnya. Di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif sendiri, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, semua kita berawal dari filosofi dari Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantoro. Beliau menjelaskan ada beberapa poin yang sudah saya tuliskan di situ, bukan tabula rasa. Apakah Bapak Ibu masih ingat tabula rasa itu apa? Ada yang masih ingat? Tabula rasa. Masih, Pak Hendri? Teori. Iya, benar sekali Bu. Teori kertas putih atau kertas kosong itu tabula rasa. Padahal beliau bukan tabula rasa. Jadi sebenarnya anak itu bukan kertas kosong. Anak itu sudah punya potensi masing-masing sesuai dengan yang dimilikinya. Jadi semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Jadi sudah punya modal Bapak Ibu. Tidak, anak itu tidak kosong. Kita orang dewasa atau Bapak Ibu guru bebas mencoret-coret kertas kosong itu tidak. Jadi anak itu sudah punya bakat, sudah punya potensi masing-masing. Tinggal kita Bapak Ibu guru itu tugasnya adalah menuntunnya seperti itu. Kemudian dalam filosofi hadis sudah dijelaskan tentang budi pekerti. Itu tadi tugas guru menuntun ya, bukan kita menulis di situ kata-katanya. Kemudian guru itu adalah ibarat petani dan anak itu ibarat biji jagung. Maksudnya apa? Ketika seorang petani mau menanam biji jagung, pastikan tumbuhnya tetap biji jagung. Tidak mungkin akan tumbuh menjadi cabai, tidak mungkin tumbuh menjadi biji kacang hijau, kan tidak. Kita sebagai petani berarti tinggal memberikan, mungkin menyiapkan pupuknya,
menyiapkan kemudian airnya, tanahnya, seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh Bapak Ki Haji Dewantoro. Kemudian anak berkembang juga ada kodrat alam dan kodrat zaman yang mendukungnya. Kemudian diharapkan pendidikan yang kita lakukan itu berpihak pada murid. Itu yang utamanya. Kemudian di sini tadi peran guru itu adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik dari warga sekolah dan pada akhirnya akan membentuk budaya positif. Nah, ada sedikit kegiatan ini Bapak Ibu bisa dilakukan atau bisa dibayangkan, diilustrasikan. Ada sebuah kegiatan kepalan tangan. Maksudnya gimana? Di sini ada dua orang atau berpasangan, A dan B misalnya. Nah, misalnya jenengan sama sebelahnya. Ketika jenengan punya sesuatu di genggaman tangan, yang itu kalau di situ saya tuliskan kertas yang anggapnya adalah benda yang sangat berharga, jenengan genggam semuanya. Kemudian teman sebelahnya berusaha untuk mengambilnya dengan cara membujuk, mengancam, menghadap, merayu dan sebagainya. Kira-kira apa yang akan jenengan lakukan terhadap kertas yang jenengan pegang tadi? Peduli? Oh iya, peduli akan tetap mempertahankan walaupun dirayu, dihardik, disuap, tetap ya Bu. Alasannya apa Ibu? Karena di dalam kertas atau sesuatu yang saya pegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk saya. Jadi kalau saya lepaskan nanti saya tidak memiliki hal yang berharga itu. Terima kasih Bu. Ya, mungkin Bapak Ibu juga semuanya bersependapat ya. Ada yang berbeda, mungkin ada yang memberikannya. Oke. Mau Bapak Ibu. Mungkin tergantung yang meminta juga Bu. Kalau yang meminta mungkin teman kita sendiri atau orang dekat yang bisa kita percaya ya kita kasih ke ini kan pendapat saya. Ya, oke. Terima kasih Pak Hendrik. Semuanya benar Bapak Ibu ya. Ada yang tetap tegar dengan pendiriannya karena itu sangat berharga. Tidak akan saya berikan walaupun saya dirayu, disuap dengan uang seberapa pun mereka sangat berharga. Jadi saya akan mempertahankan. Tapi ada juga yang berpendapat saya akan memberikan, tergantung siapa yang membutuhkan. Mungkin ya Pak, mungkin orang tersebut benar-benar lebih membutuhkan dibanding kita akan berusaha untuk memberikannya. Nah, kesimpulannya apa dari kegiatan ini? Bahwa kita itu dapat mengontrol, oke Bapak Ibu, kita dapat mengontrol apa yang kita lakukan itu tadi, tergantung dengan tadi tujuannya atau lingkungannya dari pemiliknya. Nah, kemudian di sini juga ada perubahan paradigma belajar, di mana merupakan sebuah konsep yang mendasar dalam menciptakan sebuah budaya positif. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran dan paradigma ini menggeser pendekatan yang awalnya mungkin dulu kita kalau belajar itu pokoknya murid memperhatikan gurunya. Seperti saya dulu pada saat belajar, saya diajar sama dengan Bapak Ibu guru saya dulu itu, ketika Bapak Ibu guru mencatat ya murid harus mencatat, harus memperhatikan apa yang diomongkan oleh gurunya, seperti itu. Tapi berdasarkan tadi ada perubahan paradigma belajar dari KHD, seharusnya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Jadi semuanya itu berpusatnya pada murid. Guru tadi hanya menuntun. Jadi kita sebagai seperti peliman ya, fasilitator. Jadi semua itu sebaiknya anak yang menemukan sendiri. Kemudian tadi ini perubahan dari paradigma termasuk teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, sebenarnya guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi, Bapak Ibu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga hanya sebuah ilusi. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga ilusi. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak itu juga sebuah ilusi. Berarti kalau begitu berarti sebaiknya hal-hal itu seharusnya tidak dilaksanakan atau dilakukan. Nah, di sini ada beberapa perbedaan dari stimulus respons
bedanya bisa kita lihat bersama. Kira-kira yang lebih lebih bagus atau lebih baik untuk diterapkan ke murid itu yang mana? Atau dua-duanya? Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya diri kita yang bisa mengontrol diri. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Lebih bagus yang mana? Teori kontrol. Teori kontrol yang memang lebih memiliki efek yang bagus untuk kita terapkan. Kita lanjutkan di sini yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini tentang teorinya. Disiplin positif itu apa sih? Disiplin merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Kemudian ini ada kaitannya dengan nilai-nilai tadi yang kita terapkan dalam belajar, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada penjelasan tentang apa makna disiplin itu. Kita kaitkan dengan sebagai pendidik saja. Sebagai pendidik, tujuan kita itu untuk menciptakan anak-anak yang memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya itu kita itu pengen anak-anak itu berdisiplin, tetapi itu motivasinya itu intrinsik. Berarti dari dalam anak itu sendiri. Kalau misalnya ekstrinsik itu misalnya anak takut untuk melanggar itu karena ada guru BK yang mungkin mencatat atau mungkin menghukum, atau ada mungkin bapak ibu guru lain yang akan memberikan hukuman yang berat buat anak itu takut. Tidak seperti itu yang kita harapkan. Kita harapkan anak itu berdisiplin itu karena oh iya, saya butuh disiplin. Untuk siapa? Untuk saya sendiri. Itu yang kita harapkan. Apakah sudah terwujud di SMP kita tercinta, Bapak Ibu? Sudahkah? Oh, belum maksimal. Oke, sebagian ada yang sudah nih. Memang karena anak kita beragam sekali ya, belum 100%. Tetapi saya yakin sudah ada beberapa anak yang motivasinya intrinsik karena masih berproses. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal, di sini ada pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol yang beliau kemukakan pada tahun 18. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Kemudian tentang nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian ada Diana Gosen juga menyebutkan tentang nilai-nilai kebajikan itu diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini masih tentang tadi motivasi intrinsik dari seseorang yang akan terwujud. Nah, kalau kita di sekolah berarti pengimplementasiannya itu nilai-nilai kebajikannya itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan sekolah kita, sekolah penggerak. Kita sudah mulai menerapkannya dalam setiap kegiatan atau proyek, yaitu ada 6 nilai. Yang pertama, bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, kemudian ada mandiri, ada kendala kritis, ada nilai kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan juga. Jadi nilai-nilai atau dimensi-dimensi inilah yang berusaha kita tanamkan kepada murid-murid kita tercinta di sekolah ini. Nah, sekarang ini tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin sudah ada beberapa yang familiar dengan istilah-istilah ini, atau mungkin ada yang baru, kita akan bahas bersama. Nah, dalam teori perilaku manusia itu dijelaskan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau adanya hukuman, misalnya apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Nah, jadi anak itu bertanya-tanya, jika saya melanggarnya, itu apa sih yang akan saya terima? Nah, itu berarti masih motivasi yang sifatnya eksternal. Misalnya tadi, saya takut Bu dengan gurunya, misalnya saya takut dengan hukuman yang diberikan. Misalnya disuruh membersihkan WC sekolah yang berjumlah banyak sekali. Nah, itu berarti masih motivasi eksternal. Kemudian kalau yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ini juga masih eksternal. Misalnya apa sih yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan ini atau melakukan hal baik ini. Nah, itu juga berarti masih eksternal, masih dari luar. Tetapi jika yang muncul itu yang terakhir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu ketika anak bersalah, mungkin sudah muncul pertanyaan seperti itu. Nah, itulah baru adanya motivasi internal dari dalam diri siswa tersebut. Atau dari sini lah tujuan dari disiplin positif itu dilakukan. Kemudian selanjutnya dihukum karena penghargaan. Maksudnya apa? Jadi penghargaan itu sama dengan hukuman. Maksudnya gimana? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang atau yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada ketergantungan atau faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan atau tadi yang kita tanyakan di awal ya, Bapak Ibu semua setuju tidak sih dengan adanya reward dalam pembelajaran? Apakah akan mempengaruhi motivasi belajar siswa? Tadi setuju ya? Nah, padahal di dalam teori ini, ketika anak-anak mendapatkan penghargaan, misalnya hari ini Bu Dwi memberikan anak yang mungkin aktif dalam pembelajaran reward, hadiah, dibungkus rapi. Nah, mungkin anak-anak itu akan sangat senang, antusias, tapi itu sifatnya hanya sementara. Berbeda lagi ceritanya kalau misal Bu Dwi itu pertemuan selanjutnya nggak bawa apa-apa. Nah, kira-kira anaknya gimana? Tertulis lemas, kecewa, pasti akan bertanya, Bu, hadiahnya mana? Saya nggak mau menjawab, nggak ada hadiahnya. Nah, Pak Desi, saya tidak mau bertanya, Bu, nggak ada hadiahnya, nggak mau. Misalnya seperti itu, betul nggak? Nah, mengajarkan siswa untuk mendapatkan poin. Nah, Poin seperti itu. yes. Atau mungkin ada Bapak Ibu guru yang memberikan bintang. Dulu saya pernah menggunakan bintang, Pak, bintang, stiker. Ketika anak menjawab, saya kasih bintang, ditempelkan di bukunya atau disimpan nanti di rekap. Dan itu ternyata juga dalam teori yang ini atau yang saya pelajari di modul ini ternyata tidak diperkenankan. Tapi ya mungkin kita bisa memodifikasi ya, tidak semuanya. Kenapa kok tidak boleh? Karena ada beberapa alasan itu tadi. Yang pertama, pengaruhnya hanya jangka pendek. Kemudian penghargaan itu juga bisa mendukung. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Saya juga ingat di modul itu dijelaskan bahwa dengan adanya itu anak-anak itu bisa lebih tidak hati-hati atau tidak teliti. Misalnya, anak-anak siapa yang bisa mengadakan ini langsung maju dapat hadiah. Mungkin anak-anak akan lebih banyak yang salah daripada yang benar. Jadi dia yang penting mencoba dulu, tidak usah memikirkan lama-lama jawabannya. Saya penting aku tak maju, dan itu hadiah. Nah,
Jadi memang banyak sekali alasan-alasan kenapa kok ribut atau pengadaan itu tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana caranya yang diperbolehkan? Ini ada bentuk apresiasi yang bisa kita berikan ke murid. Menurut Bob, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Bisa diberi pengakuan secara khusus, secara pribadi, kemudian kepada semua murid secara bergantian, secara konsisten dan fokus pada proses yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, ini ada beberapa yang harus kita isi bersama, Bapak Ibu. Mungkin ini adalah identifikasi dari beberapa soal. Ini soalnya ada di LMS guru penggerak, calon guru penggerak. Jadi ada beberapa soal, kita disuruh menentukan dari soal-soal ini kira-kira merupakan hukuman atau konsekuensi. Dari soal yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu semua ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau perjanjian dulu konsekuensi. Kalau hukuman itu secara spontan atau mendadak tiba-tiba. Kalau nomor satu ini karena saya tidak seperti PPT 11. Nanti kalau saya pengejar nanti jawabannya butuh semua. Oke. Satu hukuman. Dua hukuman. Ada anak lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman ya. Oke, hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman semua ya. Keempat, menggantikan kertas tugas surat yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi nomor 4. 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi lagi. Kemudian meminta murid untuk mengenakan sepatu tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, konsekuensi. Oh iya. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCK. Konsekuensi. Berarti hukumannya hanya 1, 2, 3 ya? Ya, sepakat ya. Oke, kita lihat. Betul semua? Oh iya, salah satu. Ya, kira-kira kok bisa salah? Ya, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Karena itu terjadinya juga secara spontan. Misalnya ada anak pakai sepatunya putih, coba kamu tidak memakai sepatu seharian. Mungkin di sekolah kan secara peraturan mungkin tidak akan sampai disuruh melepas sepatu seharian, kan tidak, kasihan ya. Mungkin dikasih sandal, dipinjemin sandal dulu dari sekolah atau seterusnya. Ya, berarti saya simpulkan berarti Bapak Ibu semuanya sudah paham, sudah mengerti atau membedakan konsekuensi dan hukuman. Oke, beri aplaus buat kita semua. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian, nah ini bedanya. Bedanya apa sih hukuman dan konsekuensi? Secara umum, di sini kalau hukuman itu benar tadi katanya Pak Fatul, jadi spontan atau secara tiba-tiba, dan ini sebaiknya Bapak Ibu tidak kita lakukan. Kenapa sih tidak boleh dilakukan? Kita lihat di situ akan membuat anak sakit dari fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi anak menjadi membuat trauma anak. Itu seharusnya tidak kita lakukan. Kemudian membuat anak itu akan membenci adanya kedisiplinan. Ih Pak, apa sih harus gini. Jadi malah membuat anak semakin tidak suka. Kemudian di situ juga ada paksaan. Kemudian ada dorongan anak untuk menyakiti diri sendiri ketika mungkin dia berbuat salah.
kemudian ada konsep diri yang buruk, kemudian anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, menutupi satu kesalahan dengan kesalahan lain-lain lagi. Kemudian ada rasa marah, rasa bersalah, ada dipermalukan. Mungkin tadi ketika tidak memakai sepatu seharian di sekolah, dia akan malu, dia akan minder, dia akan di kelas seharian tidak mau kemana-mana. Bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi itu sedikit lebih baik. Karena apa? Karena membuat anak tidak nyamannya itu dalam waktu yang pendek saja. Kemudian di situ juga anak bisa lebih menghargai kedisiplinan. Kemudian bisa mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Kemudian anak bisa belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Jadi kalau konsekuensi itu berarti sudah ada kesepakatan antara anak dengan guru seperti itu. Jadi sudah tahu kalau tadi hukuman itu secara tiba-tiba dilakukan oleh bapak ibu guru. Nah, sekarang kalau yang ini restitusi, ataukah bapak ibu guru sudah pernah mendengar kata restitusi atau sudah mempraktekannya di kelas ketika ada kasus pada anak? Restitusi nggak bapak ibu? Segitiga restitusi, benar bapak satu. Segitiga berarti ada 3 sisi ya. Kalau di matematika segitiga ada 3 sisi. Sama kali atau sama sisi? Ya, yang mungkin segitiga. Segitiga siku juga boleh Pak. Sisinya 3. Satu bahasa matematika. Ya, bahasa kalinya matematika. Kenapa kok segitiga restitusi bilangnya? Karena di dalam proses segitiga restitusi itu memang ada 3 tahap Bapak Ibu semua. Jadi dalam setiap sisinya Pak, sisinya itu ada tahap yang berbeda-beda untuk menyelesaikan kasus pada anak. Atau mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya, menerapkannya? Belum bagi. Oh iya. Saya yakin Bapak Ibu semua itu sudah pernah, karena saya membaca materinya sepertinya tidak asing. Tetapi mungkin Bapak Ibu semua itu tidak sadar kalau yang sudah melakukan restitusi. Misalnya ketika ada anak yang sering terlambat sekolah atau sering tidak mengerjakan tugas, pastikan Bapak Ibu memanggil anak tersebut kalau memang sudah parah. Kemudian kan menanyakan, bagaimana, kenapa dia melakukan itu, alasannya apa. Kemudian Bapak itu menguatkan, memang benar setiap orang itu boleh melakukan kesalahan manusiawi. Itu adalah tahapan yang pertama, validasi identitas. Nanti ada di slide-nya. Jadi restitusi ini sebenarnya adalah proses untuk memperbaiki kesalahan anak sehingga anak itu tidak merasa tadi ada intimidasi atau mungkin ada rasa yang tidak nyaman yang berkepanjangan begitu. Jadi ada pendekatan. Kemudian lanjut, ini ada ciri-cirinya, ada 9, yaitu bukan untuk menebus kesalahan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian ciri yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi juga fokus pada karakternya, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ini restitusi yang yang membuat anak itu tidak merasa mungkin terintimidasi atau merasakan kesalahan yang berkepanjangan. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kira-kira gambar apa Bapak Ibu semua? Belonging, power, survival, fun, freedom. Kira-kira judulnya apa? Kalau dijuduli, ini belum saya juduli. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia itu punya 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama ada belonging. Apa itu belonging? Cinta, kasih sayang. Kemudian love. Nah, kemudian di situ ada bintang, power. Berarti manusia itu juga membutuhkan apa? Penguasaan ya.
terhadap orang lain, ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian fun, kesenangan atau kebahagiaan, kesenangan. Freedom, kebebasan. Jadi semua manusia itu pasti butuh kebutuhan untuk bebas, tidak dikekang terus menerus. Kemudian yang di tengah-tengah yang mendalam sekali itu adalah survival. Apa itu? Ya, untuk bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Contohnya apa sih bertahan hidup yang sangat mudah? Menyenangkan sekali cerita. Kita makan untuk bertahan hidup, berarti kan kita butuh kan? Ini memang semuanya ini kebutuhan dasar manusia itu berarti kira-kira ketika ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi atau tidak dilakukan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya akan oleng. Begitu juga dengan anak kita. Apakah kita sudah memberikan kelima-limanya untuk anak kita? Sudah untuk murid-murid kita di kelas? Kecuali untuk yang nggak makan, tidak harus Bapak Ibu guru memberikan makanan kepada murid-muridnya. Jadi memang kelima ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, ini ada sebuah kasus, studi kasus, ada Ibu Lia. Ibu Lia itu adalah seorang guru SD kelas 6 di SD Pesona. Beliau sedang bingung menghadapi kurang salah satu murid di kelas yang bernama Andi. Beberapa anak telah datang dan menemukan Andi yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Lia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Andi melakukan hal tersebut? Mengajak Andi makan, Bapak Desi. Kira-kira Bapak Ibu, dari Andi itu kebutuhan dasar manusianya yang 5 tadi, apakah sudah terpenuhi semua? Menurut Bapak Ibu? Dengan kasus tersebut belum ya. Sehingga Andi akan melakukan tadi, dia meminta bekal makan siang dari teman-temannya. Berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Survivalnya, ya betul sekali. Ketika survival, bertahan hidup. Kemudian Andi akan tadi mana? Memaksa ya. Seringkali minta bekal dengan paksa. Berarti dia kebutuhannya apa? Yang dia cerminkan di situ, memaksa. Berarti dia penguasaan atau tadi yang bintang ya, power. Jadi dia penguasaan terhadap orang lain. Kemudian ada lagi yang belum, yang ketiga. Nah, ini sudah saya tuliskan di situ karena tidak bisa menurut satu persatu ya. Jadi dalam konteks tadi berarti dia akan mencari alasan Andi. Saya itu salah ketik ya, hapus Andi akan melakukan tindakan tersebut karena ada kebutuhan yang berusaha Andi penuhi dengan kejadian itu. Yang pertama tadi bertahan hidup, betul sekali, survival. Andi lapar karena orang tuanya tidak memberikan bekal kepada Andi. Kemudian Andi merasa hebat dengan memaksa temannya, sini bagi bekalnya, itu penguasaan. Kemudian ada Andi juga iseng ketika melihat temannya yang kesal atau mungkin temannya yang jengkel. Itu berarti ada kebutuhan kesenangannya, fun. Dia senang. Iya, ketika teman ada seperti itu. Kemudian Andi juga ingin diperhatikan sama teman-temannya. Iya, itu juga untuk yang belonging tadi kan, kasih sayang atau minta diperhatikan. Yang terakhir kebebasan, karena tadi Andi merasa kalau yang dibawa teman-temannya tadi karena dia bekalnya apa tadi bosan dengan yang dibawakan. Itu untuk kasusnya. Kemudian ini ada 5 posisi kontrol dulu eksekusi. Ini ada banyak sekali ya Bapak Ibu, saya tampilkannya langsung jadi satu. Terbaca tidak? Terbaca ya? Jadi ada 5 posisi kontrol dulu. Kira-kira posisi mana yang sering Bapak Ibu lakukan di sini? Apakah panjenengan itu posisinya penghukum sebagai penghukum anak? Apakah membuat orang merasa bersalah? Ataukah ada yang posisinya teman kepada anak? Atau pemantau atau manajer? Atau ada yang sudah di tahap manajer? Kira-kira posisi mana yang jenengan duduki atau yang sering jenengan lakukan
bisa. Mungkin melihat tadi situasi anaknya, situasi dan kondisi. Mungkin kita suatu saat bisa menjadi teman bagi anak. Ketika mungkin kita juga memantau anak. Kemudian kadang juga kita harus membuat anak itu merasa bersalah dengan tindakannya. Seperti itu. Itu adalah 5 posisi kontrol guru yang saya yakin Bapak Ibu semua ini sudah menerapkannya. Ya, kita lanjutkan saja. Ini ada beberapa nanti bisa dibaca. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini saya yakin juga Bapak Ibu semua sudah melakukannya. Ini tidak hal baru. Di tahun sebelumnya sudah ada diseminasi dari Pak Husni, Pak Hafid. Mungkin Bapak Ibu semua juga sudah melaksanakan atau membuatnya di kelas. Ini tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja ya? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa Bapak Ibu semua? Karena dari dalam diri sendiri ya, si subjek ya, kalau dibuat bisa oleh orang lain. Terima kasih Bu Margi. Benar sekali dari Bu Margi bahwa keyakinan itu dapat memunculkan nilai-nilai dari dalam anak sendiri. Tetapi kalau peraturan itu masih kayak sifatnya tadi ada paksaan itu ya. Mungkin peraturan itu sudah disepakati bersama. Kadang anak masih apa tadi namanya masih belum ikhlas seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ilustrasi sederhana. Ada contoh misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda atau kendaraan roda 2. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan kemarin pas pandemi 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan yang harus dalam waktu pada saat mengikuti pelatihan atau mungkin seminar. Itu beberapa pertanyaan yang pasti jawabannya itu adalah untuk apa ya, membuat nilai-nilai di dalam diri kita itu muncul. Misalnya yang pertama, mengapa kita memakai helm? Alasannya apa? Apakah takut dengan polisi? Takut ditilang? Oh, biar nggak masuk angin. Biar nggak ketahuan. Semuanya itu jawaban-jawaban beragam dari Bapak Ibu semua. Itu kalau dibuat kesimpulan berarti untuk keselamatan, ya, keselamatan dari tawon, keselamatan dari angin, tapi biar nggak masuk angin, keselamatan dari mungkin ketika mungkin ada kelilipan misalnya. Jadi alasannya kan itu. Misalnya saya nggak pakai helm, oh iya, nanti misalnya kena apa namanya lebah ada yang terbang bebas kena mata, kena orang bahaya. Bukan karena ini pojokan PD itu sering ada razia polisi, saya mau pakai helm. Itu tidak bisa. Tapi kalau masih seperti itu berarti masih ekstrinsi ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita pengennya tadi untuk keselamatan berarti itu sudah intrinsik dan sebaliknya. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi memprioritaskan adalah nilai-nilai kebajikannya atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Menurut dosen tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih segera dan bersemangat ketika menjalankan keyakinan tersebut daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang diterapkan dalam satu lembaga atau sekolah. Nah, keyakinan kelas ini bisa dilihat ciri-cirinya ada beberapa. Keyakinan kelas itu senantiasa dibentuknya dalam kalimat positif. Nah, nanti akan saya jelaskan juga beberapa langkah pembuatan keyakinan kelas. Mungkin ini hanya sekedar mengingatkan ya, karena saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Sudah ya Bapak Ibu? Terutama yang wali kelas dengan anak didiknya. Jadi kita membuat keyakinan kelas supaya anak-anak itu muncul nilai-nilainya. Jadi muncul nilai-nilai kebajikan tadi sehingga dia menciptakan kondisi yang positif di lingkungan kelasnya masing-masing. Langkah-langkahnya belum. Sebelum ke langkah-langkah berarti ini ada
ada beberapa peraturan. Menurut Bapak Ibu, ini keyakinan kelas atau bukan? Gitu ya. Ini juga dari soal dari LMS. Nomor 1, selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Hadir di sekolah 5 menit 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan. Gunakan masker. Keyakinan. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor kelas. Peraturan. Berarti yang keyakinan tadi beberapa saja. Berarti ini yang maksudnya keyakinan itu nilai itu nilai yang tercermin di situ. Ketika selalu mengembalikan kepada tempatnya, berarti di situ ada rasa tanggung jawab. Berarti semuanya tadi itu merupakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya itu di nilai yang mana atau pencerminan nilainya yang mana? Itu ada beberapa keyakinan kelas dari peraturan yang sudah dibuat. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita melakukan surah pendapat dengan anak-anak, kemudian mencatat masukan-masukan anak semuanya di papan tulis atau di kertas plano juga bisa. Kemudian meninjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya anak mengajak murid untuk menentukan nilai-nilai kebajikan yang muncul atau yang dituju dari peraturan tadi. Kemudian selanjutnya meninjau kebijakan keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Supaya apa? Supaya lebih mudah dalam melakukannya. Jadi anak tidak terlalu banyak sehingga tidak lupa seperti itu. Kemudian setelah itu diyakini bersama, ditinjau-ulang. Kalau sudah, berarti menandatangani kesepakatan atau keyakinan tersebut dan bisa ditempel di kelas masing-masing atau di print. Nah, di sini saya kemarin melakukan aksi nyata di kelas 98. Kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Nah, di sini yang saya lakukan pertama, Bapak Ibu, saya melakukan pemahaman dulu kepada mereka. Kenapa sih dilakukan pembuatan keyakinan kelas? Apa sih pentingnya? Seperti itu. Jadi saya menjelaskan secara umum ke mereka. Setelah itu kita melakukan surah pendapat dengan anak-anak. Saya pimpin, saya tanya apa sih pentingnya keyakinan kelas. Mereka menjawab secara bergiliran, aktif menjawab, kemudian berpendapat. Setelah itu saya minta mereka menuliskan peraturan kelas yang mereka harapkan. Kalian itu pengennya kelas itu seperti apa sih? Coba semuanya dituliskan di satu kertas. Saya berikan kertas sticky note kecil, bebas, tidak usah melihat semuanya, karena ini keinginan kalian sendiri masing-masing seperti itu. Anak antusias, ada beberapa anak yang mungkin masih tanya temannya kanan kiri, mungkin dia bingung mencari inspirasi, tetapi tetap menuliskan keinginannya sendiri. Tapi ada anak yang benar-benar dengan mungkin membayangkan bayangannya itu peraturan seperti apa, yang kelas seperti apa yang mereka inginkan. Ini masih menuliskan tadi. Kemudian setelah mereka menuliskannya, saya menyuruh anak untuk menempelkannya di papan tulis peraturan-peraturan kelasnya tadi. Mereka mengumpulkannya di depan. Kemudian ini sudah terkumpul semua. Terus sudah terkumpul di papan tulis beberapa peraturan yang mereka inginkan. Kemudian ini saya meminta bantuan dari sekretaris untuk menuliskan atau untuk menyimpulkan peraturan kelas. Kan pasti beberapa anak ada yang sama ya Bapak Ibu, ada yang tulis tidak boleh berisik, kemudian jangan mengganggu teman, kemudian ada yang tidak ramai ketika jam kosong. Nah, itu dibuat kesimpulan. Terus ada beberapa kesepakatan kelas yang mereka tuliskan, kesimpulannya tidak membuli teman, tidak boleh tidak piket, itu kalimatnya mereka sendiri. Kemudian tidak menunda
on time, sehingga kan supaya tidak merugikan yang lain. Kemudian tidak boleh jajan saat jam pelajaran. Ini juga saya temukan di peraturan dari anak juga. Kemudian tidak mengambil barang milik orang lain. Itu juga ada beberapa yang menuliskan. Kemudian dari kesepakatan kelas yang ditulis ini kita buat daftarnya tadi, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif. Karena tadi namanya keyakinan kelas, tidak ada yang menggunakan tadi awalnya kan mereka pengennya tidak berisi, tidak jajan pada saat jam pelajaran, jam pelajaran ataupun jam kosong dan seterusnya. Kemudian guru memberikan bantuan untuk tadi membuat kalimat positifnya seperti itu. Nilai-nilai apa sih yang terkandung dalam peraturan yang mereka inginkan tadi? Misalnya tidak jajan pada saat jam pelajaran. Berarti kan nilai yang pengen itu adalah komitmennya, komitmen anak untuk jajan hanya pada saat jam istirahat. Kemudian juga ada tadi membayar kas dengan tidak menunda-nundanya. Itu juga termasuk juga komitmen. Dan ada yang menuliskan menggunakan seragam secara lengkap. Nah, ini kemudian saya buatkan keyakinan kelas dari kelas 98. Ada beberapa yang poin yang saya tuliskan di situ, melihat dari kesimpulan yang mereka tuliskan tadi. Ada berangkat ke sekolah tepat waktu, memakai seragam dan atribut dengan lengkap, kemudian menghormati sopan dan patuh kepada guru, berperilaku sopan dan saling menghargai atau toleransi dengan sesama teman, melaksanakan piket untuk menjaga kelas agar tetap bersih atau menjaga kebersihan tadi, kemudian belajar dengan rajin dan nyaman, tanggung jawab dalam kegiatan pembiasaan. Di sini ada literasi, numerasi dan membaca Quran. Kemudian ada tanggung jawab dengan barang orang lain dan rutin membayar kas kelas. Jadi ini beberapa keyakinan kelas bersumber dari pendapat atau keinginan anak dalam tadi membuat kesepakatan kelas yang sudah dituliskan sendiri-sendiri. Kemudian di sini ada saya juga melakukan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi tadi ya Bu, Bapak Ibu, 3 tahapan. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kemarin pada saat diskusi dengan fasilitator, beliau mengatakan bahwa ketiga tahap ini sebenarnya tidak harus sulit Bapak Ibu. Kita bisa memulai dari tahapan manapun. Kalau sebenarnya dari masalah itu pasti menstabilkan identitas dulu. Caranya gimana? Kita dengan melakukan tadi menanyakan, kemudian kita menguatkan anak. Gak apa-apa, semua orang pasti pernah berbuat salah. Dulu Bapak Ibu juga, saya sebagai guru pun dulu pernah menjadi murid dan pernah salah. Jadi dengan begitu anak akan merasa tidak merasa minder atau tidak merasa takut. Jadi dikuatkan oleh guru kita. Kemudian menanyakan keyakinan, berarti tadi ketika kita sudah membentuk keyakinan di kelas, kira-kira dengan kesalahan anak tadi, mereka itu melanggar nilai atau keyakinan yang mana? Dari keyakinan tadi misalnya terlambat masuk sekolah. Nah, berarti kan melanggar tadi nilai yang pertama. Kemudian validasi kebutuhan, berarti kita melakukan validasi tentang kebutuhan anak yang mungkin belum terpenuhi. Kemudian kita akan mendapatkan cara bagaimana sih cara yang bagus ketika kamu supaya tidak terlambat lagi, misalnya seperti itu. Jadi kita mencari solusi bersama dengan anak. Kemudian ini tadi untuk beberapa penjelasannya, menstabilkan identitas tadi untuk merubah keyakinan orang yang gagal karena telah berbuat salah. Kemudian validasi tindakan yang salah itu memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari kegiatan tindakan tadi, sehingga kita bisa menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan itu menghubungkan tindakan dengan keyakinan yang dipercaya sehingga menjadi orang yang dia inginkan. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita terapkan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Tadi ya ada beberapa pertanyaan yang
gambarkan pada tahap masing-masing tahap tersebut. Nanti bisa kita praktekkan dengan anak-anak di kelas. Nah, ini ada barcode atau QR code dari penerapan restitusi yang sudah saya lakukan dengan anak di kelas 9, 98 dan 99 kemarin untuk pelaksanaannya untuk demonstrasi kontekstual. Jadi saya melakukan praktik penerapan dari signifikan restitusi tadi. Jadi 3 tahap itu saya lakukan dengan anak, kemudian saya meminta anak untuk testimoninya. Kira-kira gimana sih perasaan kamu ketika kalian tadi berbuat salah, kemudian Bapak Ibu guru melakukan hal seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, aku sudah terima kasih slide-nya, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Itu sedikit dari saya dari pemahaman modul 1.4 budaya positif di modul cabang guru penggerak angkatan 9 ini. Mungkin ada beberapa pernyataan atau pertanyaan statement dari Bapak Ibu semua terkait penguatan tentang budaya positif, atau kita saya mau mendengarkan mungkin sudah Bapak Ibu sudah praktek budaya positif yang mana di kelas atau ketika mengajar dengan anak-anak. Terima kasih Bu Sol. Tepuk tangan dulu untuk Bu Sol, luar biasa tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Solihah. Ini kalau itu bisa diterapkan di sekolah manapun luar biasa. Karena budaya positif yang dimaksud di sini adalah bagaimana anak itu bisa mengenali ini positif atau ini negatif tanpa harus diberi embel-embel hadiah atau reward, tanpa harus diberi punishment atau hukuman. Kalau itu sudah diterapkan, Masya Allah, mungkin se-Indonesia itu akan luar biasa, akan dari negeri yang gemar, koordinasi, anti korupsi. Sayangnya Ibu dan Bapak, mungkin untuk yang seperti ini butuh proses yang panjang karena tidak semudah membalikan tangan. Tentang reward dan punishment itu sudah pernah saya ungkapkan waktu Pak Husni dulu. Ini pendapat saya pribadi. Sedangkan Allah saja itu memberikan reward dan punishment ya. Ada reward berupa surga, ada punishment berupa neraka. Nah, itu Allah yang menciptakan. Tapi sebenarnya kalau di ilmu tasawuf tingkat tinggi, orang itu mengamalkan sholat, mengamalkan puasa itu tidak berharap surga. Tetapi dia itu berharap Allah menjadi cinta. Walaupun ada rewardnya berupa surga. Nah, mungkin itu yang akan lebih jauhnya akan diterapkan begitu. Anak itu sebenarnya kita tanamkan. Kalau saya belajar dengan sungguh-sungguh, kalau saya menaati peraturan, maka saya akan mendapatkan kepuasan batin dan kebahagiaan. Karena akan lebih mendapatkan cinta dari ibu dan teman-temannya. Kalau nanti bonusnya adalah saya dapat hadiah atau saya naik kelas dengan peringkat 1, itu adalah bonus, tetapi bukan menjadi tujuan. Mungkin itu Bu. Jadi memang butuh proses yang panjang. Ketika kita masih memberi reward dan punishment untuk sebatas tertentu mungkin masih diperbolehkan kalau menurut saya, karena tidak bisa langsung nggak boleh memberi bintang, nggak boleh memberi hadiah. Itu hanya untuk memancing. Kita tanamkan saja bahwa itu bukan satu-satunya motivasi kamu, tapi lebih bagaimana kamu menjadi anak yang baik. Itu saja. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Memang benar sekali karena budaya positif itu kan tadi sebuah proses yang memang sangat panjang, sangat lama. Jadi memang tidak semudah membalikan tangan. Kita harus menikmati proses itu untuk menanamkan nilai-nilai itu kepada anak sehingga anak itu bisa dengan sendirinya melakukan itu tanpa ada suatu ketakutan atau kecemasan seperti itu. Dan dengan adanya reward tadi bukan itu tujuan utama, tetapi itu bonus ketika mungkin kita sudah melakukan itu. Oh, ternyata nanti ada bonusnya. Terima kasih Bu Margi. Selanjutnya Mbak Desi.
Terima kasih Bu Soleh, luar biasa udah Bu Soleh tepuk tangan untuk hari ini. Terima kasih. Saya di sini hanya ingin menggarisbawahi saja dari sekian yang dijelaskan dari Bu Soleh ini, ternyata tugas guru itu tidak hanya mengajar, tapi plus minusnya adalah menjadi seperti psikiater anak ya. Dan jadi ada posisi kontrol respon dan lain-lain itu luar biasa. Jadi berarti yang saya tanyakan, jadi tugas guru itu berarti bertambah ya, tidak hanya mengajar, terus perangkat pembelajaran juga ternyata saya lihat untuk menjadi guru penggerak ya, guru penggerak itu berarti kualitas guru itu juga harus luar biasa. Sedangkan psikiater anak itu 32, nah, itu luar biasa. Jadi saya hanya menggarisbawahi ternyata untuk menjadi peran guru sebagai guru penggerak ternyata tidak hanya mengajar, tapi juga menjadi psikiater. Apakah perlu ini? Jadi guru-guru itu perlu diadakan apa namanya ya? Pembinaan terlebih dahulu, karena guru itu juga memiliki pengalaman dan juga pendidikan yang berbeda-beda, juga pengalaman yang berbeda-beda. Saya kira itu saja Bu, hanya menekankan, dan mudah-mudahan kita yang di sini hari ini mendapatkan ilmu baru dari Bu Soleh bisa memperbaiki pada diri kita masing. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Desi. Sebenarnya bukan hanya tugas guru penggerak ya Pak Desi. Iya, itu kita dulu. Oke. Jadi memang tugas guru itu memang tidak mengajar atau transfer knowledge atau pengetahuan saja kepada anak, tetapi memang kita juga harus bisa memahami karakter anak, kemudian kita mendalami mereka dulu. Ketika kita sudah mendalami dunia mereka, kita sudah paham mereka juga dengan kita sudah connect, sudah enjoy, sudah senang. Nah, kita mungkin lebih mudah untuk transfer ilmunya, untuk memberikan tentang materi-materi yang akan kita berikan kepada anak. Berbeda kalau misalnya kita mau datang ke kelas aja, anak sudah takut, anak sudah aduh, harus masuk, ini gimana? Nah, itu kan berbeda cerita. Maksudnya mereka sudah takut, mereka sudah ada kekhawatiran, kecemasan. Nanti aku dibangun sore, nanti aku disuruh dihukum begini enggak, kan berbeda. Jadi memang kita harus memahami dulu. Nah, apakah kita harus tadi ada pelatihan ya Pak, pelatihan tentang psikologis anak seperti itu? Karena tidak semua guru mendapatkan atau kemampuan yang sama di dalam. Ya, terima kasih Pak. Tetapi saya yakin Bapak Ibu guru semua itu pasti sudah mempunyai ilmu itu, karena dari pengalaman-pengalaman yang kita lakukan dalam mengajar, dalam proses, pasti kan kita belajar juga dari anak, belajar untuk gimana sih cara melakukan mungkin ketika ada masalah, cara menyarikan solusinya seperti itu. Jadi untuk pelatihan khusus saya rasa tidak perlu, karena memang sebenarnya ini kan tadi teori, sebenarnya Bapak Ibu semua itu sudah mempraktekannya, hanya mungkin pengemasannya itu yang agak sedikit berbeda. Saya kira seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, saya kira mungkin yang saya lakukan mungkin juga dilakukan oleh guru yang lain, memberi penghargaan. Memang kalau kita memberi penghargaan secara enggak kalau bisa mengajarkan, karena nanti ada beberapa pengalaman ada yang malah nganyang kita. Tapi kalau saya masih memberi penghargaan, tapi tidak butuh benda. Mungkin teman-teman juga sama memberi nilai. Kalau nilai saya yakin saya dorong teman-teman dia, karena kita salah satu hal yang bisa membuat anak aktif, kreatif itu memang kalau mereka terpancing dengan yang walaupun ya juga ada beberapa yang
bisa mengerjakan tapi dipakai ada nanti tambah nilai tetap ada juga pembawaan mereka mungkin seperti itu anak berdiam dan kita mau berusaha mencari anak-anak yang kita latih cara mental menjadi anak yang berani kalau bisa. Jadi saya mau beri motivasi ke mereka, kalian itu jangan hanya pinter dalam arti pinter mengerjakan dia, tapi kita juga dalam arti mengerjakan dapat. Nah, mungkin maju ke depan itu nggak gampang. Mau meluruskan kaki berdiri maju itu nggak mudah, dan tidak siapa anak bisa, dan itu bisa dilatih sebenarnya. Karena itu pancingan saya nilai itu. Bahkan saya sering menyebutkan anak kalian ulangan dapat 3, maaf ya 3, 4. Nanti kalau sering maju saya beri nilai 9 bisa. Kenapa? Nilai kaki kalian itu walaupun majunya mungkin salah, tapi tidak masalah itu. Mereka itu jadi saya teman-teman tetap penghargaan itu tetap ada, tapi tidak lupa tapi yang berkaitan dengan anak-anak nilai itu yang mereka bisa. Terima kasih Pak Henry. Setuju ya, karena saya sendiri juga masih melakukan itu ribetnya walaupun tidak lupa barang. Ketika ada anak yang berpendapat, ada anak yang maju ke depan, itu saya beri, kalau saya istilahnya centang biru atau centang, jadi biar kayak di Instagram itu kan kalau centang biru verify. Jadi ayo siapa yang maju nanti ada centang biru dari besar. Jadi anak-anak semangat juga. Jadi itu termasuk penghargaan, tetapi mungkin tidak tadi berupa barang untuk mendorong anak, karena melihat keaktifan anak pembelajaran di kelas itu memang mengkhawatirkan Bapak Ibu, apalagi kalau misal kita di jam terakhir, IPA jam terakhir atau matematika jam terakhir, itu kan salah satu tantangan terbesar. Apalagi di kelas 9 itu anak sudah, pikirannya itu sudah sampai meja makan atau rumah masing-masing, sudah sampai HP, pikirannya sudah di game atau mana, jadi kita harus berusaha untuk mengonkan kembali fokus mereka. Terima kasih Pak Hendri. Monggo Pak Lir. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke Musol karena mereview kembali, merefresh kembali. Saya menggarisbawahi yang segitiga restitusi ya, karena kalau dalam perihal mengajar saya kira guru mempunyai cara tersendiri, strategi tersendiri dalam mengajar agar proses pembelajarannya bisa berlangsung dengan luar biasa baik, menarik, dan paling terbaik. Kemudian di segitiga restitusi ini menurut saya memang terlihat sepele tapi sangat luar biasa penting, karena itu semacam kita bisa memperlakukan anak dengan cara yang paling terbaik agar si anak merasa sangat aman dan nyaman walaupun dia awalnya bersalah, tapi kita akan menguatkan dia dengan cara yang paling baik agar kesalahan tersebut menjadi kekuatan yang tinggi. Kemudian alhamdulillah saya pernah berkolaborasi dengan Mbak Desi dalam mungkin suatu kasus tersendiri terkait kelas 9 dan kelas 8. Jadi dengan caranya kami sendiri kemudian menggunakan segitiga resolusi, tapi mungkin tidak secara urut bermusawarah, ada sedikit tidak runtut seperti itu. Kemudian menurut saya juga dan Pak Desi juga karena pernah berdiskusi dengan ini tentang segitiga resolusi, mungkin penting, saya juga kurang tahu benar atau tidak, penting sekali tempat dan keadaan selain dari kita memulai sebuah pembicaraan dengan si anak, penting sekali tempat dan keadaan. Karena pernah saya ngajak ngobrolnya di depan pos apa sambil saya berikan kabar, pernah di kantinnya Pak Mami sambil saya berikan es teh seperti itu, pernah di masjid, pernah di ruangan kelas. Dan tentunya situasi di sini juga harus benar-benar nyaman, tidak banyak orang dan hanya fasilitator dan juga anak. Saya kurang paham itu benar atau tidak, tapi menurut saya hal tersebut sangat penting sebelum
kita mulai sebuah kebijakan. Intinya terima kasih sudah mengingatkan kembali tentang segitiga restitusi karena selain mengajar sangat penting banget guru untuk paham segitiga restitusi karena kita bukan hanya mengajar tapi kita sebagai dokter untuk bisa menyembuhkan dan membuat si anak lebih baik atau versi terbaik dari si anak. Begitu Bu Sofi, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang sudah menerangkan segitiga restitusi ketika pembelajaran PJOK bersama dengan Pak Desi dengan membuat nyaman terlebih dahulu anak. Jadi memang benar ketika anak sudah nyaman pasti kita akan lebih mudah untuk mengorek cerita-cerita atau mungkin apa sih yang sebenarnya terjadi dengan tiga proses segitiga restitusi ini. Memang bisa dilakukan dari manapun, dari proses manapun, jadi tidak harus urut sehingga kita bisa membantu anak tersebut untuk memecahkan permasalahannya atau mungkin tindakan yang mereka lakukan yang salah tersebut. Jadi dengan begitu harapannya anak bisa lebih bisa mencari atau membuat pengalaman lagi dari kesalahan tadi sehingga dia bisa belajar atau tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi ketika di kesempatan berikutnya atau di hal berikutnya. Jadi anak sudah tahu, oh ini salah, oh ini tidak boleh, kemudian apa sih yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut tadi. Jadi sudah dibantu oleh guru tadi sebagai fasilitatornya, atau guru itu ibaratnya seperti dokter umum. Jadi semua penyakitnya anak kita harus bisa menyembuhkannya atau memberikan obatnya atau penawarnya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, Mbak Tuti ya? Bertanya? Monggo Ibu Tuti. Pertanyaannya mungkin? Enggak. Nih, Bapak Tuh. Terima kasih Bu Siti Soleha. Saya tidak bertanya ya, hanya terima kasih saja. Terima kasih ilmu yang diberikan. Saya baru tahu bahwa anak itu punya motivasi intrinsik tadi Bu ya. Saya membayangkan kalau misal guru itu tahu motivasi intrinsik anak, itu anak pasti akan terdorong untuk motivasi. Misal motivasi intrinsik kami apa nih? Nah, misal motivasi saya intrinsik, misal saya ingin membagikan orang tua atau apa, bukan karena takut karena orang tua disuruh sekolah gitu. Jadi memang itu sangat penting sekali motivasi intrinsik karena dia menjadi dasar motivasi anak tersebut. Dan mungkin tantangan kita bagaimana cara menggali motivasi itu memang sulit juga. Apalagi intrinsik, kalau ekstrinsik ini mudah. Ya mungkin ya pendekatan khusus saya pun masih belum tahu caranya belajar. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatur atas statementnya atau pernyataannya. Memang benar untuk menggali atau memunculkan motivasi intrinsik siswa itu tidak mudah ya Bapak Ibu. Jadi memang butuh proses. Sekali lagi ini tentang proses. Jadi kita harus bisa menikmati prosesnya. Mungkin itu sudah ya, tidak ada yang disampaikan lagi. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua hari ini. Semoga sedikit yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk kemajuan anak-anak didik kita untuk sekolah yang tercinta ini ke depannya. Ya, semoga semakin membuat SMP kita juara seperti slogan kita. Spensati juara. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin ada kalimat kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi takut jadi